Kak, ini kan seminar, mungkin yang udah beberapa kali kayak Ca lakukan Ya, dan juga ini bilang sukses, hebat. Tapi pertanyaannya, kenapa Kak Eca buat seminar dengan tema fenomena kriminalisasi profesi kurator dan pengurus dalam proses PKPU dan kepilotan? Apakah ini ada rasa kekhawatiran dari Kak Eca sebagai kurator juga di sini? iya, baik ya, terima kasih. Jadi sekarang mulai berkembang Hmm. masalah fenomena fenomena Hmm. kriminalisasi yang dilakukan oleh yang dilakukan terhadap kurator Hmm. itu menjadi ya tentunya menjadi tantangan kami profesi kurator karena dalam perlindungan hukum pun di dalam Undang-Undang 37 Hmm. 2004 kami belum ada Hmm. mengenai hak imunitas Hmm. gitu sehingga eh, menjadi pertanyaan kami bahwa ke depannya profesi dan kurator dan harapan kami ke depan ada undang-undang mengenai profesi pengurus dan kurator. Di dalamnya ada hak imunitas tentang kurator dan pengurus. Kita melihat fenomena-fenomena saat ini banyak terjadi kriminalisasi sehingga kami coba membuat rangkaian acara eh, coba mencari solusi yang terbaik gitu karena banyak kejadian kayak tadi di Sumatera Utara, di Surabaya juga ada, dan di Jakarta banyak problem, banyak kriminalisasi yang tetap persoalan sehingga kita mencoba mengangkat tema kriminalisasi dan alhamdulillah hari ini berjalan dengan. Kak Eca sendiri apakah sudah segenting itu sih terhadap kurator di saat ini? Ya, menurut hemat saya selama melihat perkembangan-perkembangan selama ini ya ini sangat penting. Hmm. Karena kenapa belum ada benteng di kami profesi maupun pengurus dan kurator terhadap perlindungan terhadap profesi kami tersebut sehingga saya rasa sangat penting gitu dan hari ini alhamdulillah ada hasil yang positif yang kita lakukan. Jangka panjangnya adalah kita berharap adanya undang-undang revisi maupun adanya undang-undang, kita mendorong adanya undang-undang profesi pengurus dan kurator di dalamnya ada hak imunitas. Di instansi lain sudah ada tadi disampaikan di kedokteran, kejaksaan, notaris, kepolisian itu ada hak imunitas gitu sehingga ke depan ada perlindungan bagi profesi dan kurator. Tapi hal yang jangka pendek tentunya tadi sangat positif hari ini ada peluang bahwa untuk bekerja sama ya dengan Baris Krim Polri dan melalui MOU, tapi tentunya ini tadi disampaikan bahwa kami tidak bisa kami gitu, tapi yang memungkinkan itu adalah organisasi profesi gitu. Kemudian yang kedua dari Kejaksaan Agung gitu, adanya surat dari asosiasi terhadap perlindungan terhadap anggota maupun terhadap jalannya proses penyidikan yang ada dilakukan oleh Kejaksaan Agung, dan ini dua komponen ini sangat saya rasa sangat positif. Tinggal dari pihak dari organisasi profesi kurator dan pengurus untuk coba menjemput bola di Barreskrim maupun di Kejaksaan Agung karena ini harapan sangat positif bagi tentunya bagi seluruh profesi pengurus dan kurator. Tadi Kak Eca juga udah menyinggung masalah organisasi. Tapi menurut Kak Eca sendiri, apa yang harus dilakukan oleh organisasi dalam hal ini terkait fenomena kriminalisasi profesi dan agar dapat si kurator ini terlindungi terhadap kriminalisasi? Ya tentunya kembali lagi kepada apa organisasi profesi tersebut gitu untuk bagaimana melihat bagaimana memandang dari sudut kacamata perlindungan kepada anggota gitu. Saya yakin semua organisasi profesi dan kurator mempunyai upaya untuk perlindungan terhadap perlindungan anggota Hmm. gitu. Kak, ini kan mengenai kriminalisasi lagi balik lagi. Tapi apakah harus ada standar standar tersendiri mengenai apakah si kurator ini melanggar hukum dalam hal ini kriminalisasi? Apakah harus ada standarnya? Harus begini baru dipidanakan atau harus begini harus itu gimana kan? Jadi gini, kita harus melihat dari pokok permasalahannya gitu. Apakah dia dikriminalisasi atau tidak? Kita lihat bagaimana penyelesaian perkaranya gitu. Tadi di Surabaya kan agak berbeda dengan di Semarang gitu. Jadi uh, uh, problem penyelesaiannya memang harus ada upaya terhadap perlindungan gitu. Jangan sampai karena kenapa benteng sekarang kan dari kami profesi pengurus dan kurator tidak ada. Sementara debitur kreditur itu tidak ada aturan tidak ada aturan melindungi untuk mengajukan upaya-upaya gitu tadi seperti tadi pengumuman suara dari pengumuman suara
ada tindak pidana, tetapi di dalam prosedur Undang-Undang 37 ada upaya apabila ada kedapatan konvoy prosedur gitu. Tapi yang dilakukan adalah adanya laporan polisi. Terakhir Kak, apa pesan Kakak kepada seluruh kurator di Indonesia agar tidak menimpa, agar tidak ditertimpa lah kriminalisasi ini, agar teman-teman Kakak ataupun orang lain juga tidak merasakan hal kriminalisasi ini? Ya, harapan saya tentunya kepada seluruh anggota profesi ya, bahwa mari kita menjalankan tugas sebagaimana mestinya Undang-Undang 37 tahun 2004. Ya, pertama, yang kedua adalah mari kita tunduk dan taat patuh kepada standar profesi yang sudah dilaksanakan pengurus dan kurator, khususnya terkait isu hak imunitas profesi. Karena ini sangat penting, kita menjalankan tugas, kita menjalankan amanah undang-undang, harus juga ada hak imunitas yang diberikan kepada kami. Terakhir satu lagi sebelum kita tutup. Setelah Semnas ini, apa yang akan Kaica lakukan untuk mengembangkan tadi hak imunitas itu atau bagaimana? Ya, ke depan kita melihat bagaimana langkah ke depan gitu. Yang penting, alhamdulillah hari ini sudah ada hal yang positif yang kami tetap dorong, dan kemarin juga kita sudah mengangkat mengenai isu masalah SEMA, kemudian hari ini kita kriminalisasi. Ke depan kita ngelihat-lihat isu-isu apa lagi yang ternyata menarik dan sangat membutuh perhatian gitu. Kriminalisasi ini sangat perlu gitu, karena banyak menyentuh ranah-ranah anggota gitu yang mungkin tidak diketahui oleh publik atau mungkin tidak ini, tapi ini menjadi catatan-catatan PR untuk kita semua untuk adanya hak imunitas kepada profesi kita sendiri gitu. Oke, terima kasih Kak. Terima kasih banyak.